Bismillahirrahmanirrahim. سابق وكل في فلك يسبح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat petualangan Islam, gimana puasanya? Masih aman kan? Apa jangan-jangan udah ada yang mokel nih? Sahabat udah denger, Ramadan 2025 saat ini bakal ada gerhana 2 kali sekaligus. Ya, matahari tiba-tiba bakal menghilang di siang hari dan terlihat gelap. Nah, catat tanggalnya, kita akan menyaksikan gerhana matahari tepat di bulan Ramadan. Sebuah fenomena alam langka yang terjadi bertepatan dengan Ramadan. Dalam Islam, gerhana bukan sekadar peristiwa astronomi biasa. Ada pesan magis dan besar yang bisa kita ambil. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalang sebagian atau sepenuhnya. Pada 29 Maret 2025, kita akan mengalami gerhana matahari, yang berarti hanya sebagian piringan matahari yang tertutup oleh bulan. Sahabat petualangan Islam, mari kita gali lebih dalam tentang data dan fakta yang menarik tentang fenomena ini, khususnya yang akan terjadi di Indonesia. Fenomena ini akan memberikan kita kesempatan langka untuk menyaksikan salah satu peristiwa alam yang tidak sering terjadi. Pada 29 Maret 2025, gerhana matahari sebagian akan dapat diamati di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Pontianak. Fenomena ini akan terlihat jelas di beberapa daerah pada waktu sekitar pukul 9 hingga 11 WIB. Momen puncaknya di mana bulan menutupi sebagian besar piringan matahari hanya akan berlangsung sekitar 5 hingga 6 menit. Jadi, jika kalian berada di salah satu kota yang disebutkan, pastikan untuk tidak melewatkan kesempatan ini, karena ini adalah fenomena langka yang tidak bisa dilihat setiap tahun. Gerhana matahari ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 jam, meskipun puncak gerhana hanya terjadi beberapa menit saja. Waktu puncaknya inilah yang paling dinanti-nanti, di mana kita bisa menyaksikan perbedaan cahaya yang cukup signifikan meskipun tetap di siang hari. Perubahan cahaya yang terjadi saat gerhana berlangsung akan menciptakan suasana yang cukup unik dan menakjubkan. Fenomena gerhana matahari ini sangat jarang terjadi, apalagi yang bisa dilihat langsung di Indonesia. Gerhana matahari hanya bisa dilihat dari titik tertentu di bumi, dan pada 29 Maret 2025, Indonesia berkesempatan menjadi salah satu tempat yang dapat menyaksikan peristiwa ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk menyaksikan keajaiban alam dan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh jagat raya ini. Tapi, sahabat petualangan Islam, tahukah kalian, fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dahulu, gerhana sudah menjadi tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dalam Islam, gerhana bukanlah pertanda buruk atau kejadian mistis seperti yang dipercaya oleh sebagian orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini turun saat terjadi gerhana di zaman Nabi, di mana sebagian orang mengira itu adalah pertanda wafatnya putra Rasulullah, Ibrahim. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah dan momen untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepadanya. Sahabat petualangan Islam, ini jadi pengingat buat kita.
Alih-alih takut atau percaya mitos, kita justru dianjurkan untuk melakukan salat gerhana atau salat kusuf, memperbanyak zikir, istighfar, dan sedekah. Sekarang kita masuk ke fakta ilmiahnya. Pada tanggal 29 Maret 2025, gerhana matahari. Sebagian akan bisa diamati di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Menurut para astronom, gerhana ini akan berlangsung selama beberapa jam dengan puncaknya terjadi di sekitar pukul 9 pagi hingga 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB. Oh iya, sahabat petualangan Islam, ingat ya, melihat gerhana matahari dengan mata telanjang bisa berbahaya. Radiasi sinar matahari saat gerhana tetap kuat dan bisa merusak retina mata kita. Jadi kalau ingin melihat fenomena ini, gunakan kacamata khusus gerhana atau menyaksikannya secara live streaming dari lembaga astronomi. Wah, kalau ngomongin gerhana, pasti ada banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Misalnya, gerhana terjadi karena matahari dimakan makhluk gaib? Salah. Ini adalah fenomena ilmiah yang sudah dijelaskan dalam ilmu astronomi. Ibu hamil harus bersembunyi saat gerhana? Tidak ada dalil yang mendukung ini. Islam justru mengajarkan kita untuk melakukan ibadah, bukan ketakutan tanpa dasar. Gerhana membawa kesialan? Tidak, justru ini adalah kesempatan untuk introspeksi diri dan meningkatkan ibadah. Makanya, kita harus meluruskan pemahaman ini dengan ilmu yang benar, baik dari sisi agama maupun sains. Oke, sahabat petualangan Islam, kita udah tahu kalau saat gerhana, kita dianjurkan untuk salat. Tapi, gimana sih tata caranya? Salat gerhana dilakukan 2 rakaat dengan 2 kali ruku dalam setiap rakaatnya. Setelah salat, dianjurkan untuk mendengarkan khutbah yang berisi nasihat dan ajakan untuk meningkatkan iman. Disunnahkan juga untuk berdoa, bertakbir, dan memperbanyak istighfar serta sedekah. Kenapa penting? Karena gerhana mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di langit dan bumi berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa hikmah yang bisa kita petik dari fenomena ini? Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Islam mengajarkan kita untuk merespons fenomena alam dengan ilmu dan ibadah, bukan ketakutan atau mitos. Momen ini bisa kita jadikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, zikir, dan sedekah. Sahabat petualangan Islam, jangan sampai kita melewatkan momen langka ini. Ayo, manfaatkan gerhana matahari Ramadan 2025 ini sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan kita. Terkadang, fenomena alam datang sebagai pengingat bagi umat manusia. Selain gerhana, ada berbagai kejadian alam lainnya yang juga menyiratkan pesan dari Allah. Misalnya, badai petir, hujan lebat, atau bahkan gunung meletus. Semua itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang bisa mengendalikan alam semesta. Sahabat petualangan Islam, Ramadan adalah waktu yang penuh berkah. Di bulan ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Tidak hanya melalui sholat wajib, tapi juga melalui sholat sunnah, seperti sholat gerhana yang akan kita lakukan pada 29 Maret nanti. Ketika kita melihat fenomena alam seperti gerhana, itu adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah kesempatan untuk memperbaharui niat dan memperbanyak doa. Ingat, saat-saat seperti ini membawa kita kembali merenung tentang betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Dan itulah sahabat petualangan Islam, segala yang perlu kalian ketahui tentang gerhana matahari, sebagian yang akan terjadi pada 29 Maret 2025. Dari sisi ilmiah, kita tahu bagaimana fenomena alam ini terjadi dan betapa langkanya kesempatan untuk menyaksikannya, terutama di Indonesia. Dan dari sisi Islam, kita diajarkan untuk merespons dengan penuh keimanan, melaksanakan salat gerhana, memperbanyak doa, zikir, dan sedekah, serta menyadari kebesaran Allah yang mengatur segala sesuatu di langit dan bumi.
Sahabat petualangan Islam, jika ada topik menarik lainnya yang ingin kalian bahas atau ada konten yang ingin kalian lihat selanjutnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Kami sangat senang mendengar ide-ide dari kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.